Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu sangat senang sekali karena pada kesempatan hari ini Ibu dapat berjumpa dengan Ananda semuanya. Tak kenal maka tak sayang. Baik, perkenalkan, nama Ibu Farah Aziza Tunisa. Namun kalian dapat memanggil cukup dengan Ibu Farah saja. Nah, pada kegiatan kita kali ini, Ibu akan memberikan sebuah layanan informasi di mana layanan ini bertujuan untuk membekali peserta didik dengan beberapa informasi atau pengetahuan yang nantinya dapat berguna bagi peserta didik, yang dimana agar peserta didik mampu mengenali dirinya, mampu merencanakan dan mampu mengembangkan pola kehidupan kesehariannya, baik sebagai anggota pelajar, anggota keluarga, maupun dalam lingkup masyarakat. Apakah di sini ada yang tahu layanan informasi itu apa? Oke, baik. Layanan informasi merupakan salah satu layanan yang terdapat dalam bimbingan konseling yang diberikan kepada peserta didik agar peserta didik tersebut mampu menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan dalam kehidupan kesehariannya. Itu tadi tentang layanan informasi. Lalu topik yang akan Ibu bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai eksplorasi bakat secara mandiri. Sebelumnya di sini Ibu mau tanya, apakah ada yang tahu bakat itu apa? Oke, baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bakat adalah dasar yang mengenai kepandaian, sifat, dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Bakat dalam pengertian bahasa atau dalam pengertian yang umum kita pahami adalah kelebihan atau keunggulan alamiah yang melekat pada diri kita yang menjadi pembeda antara kita dengan orang lain. Bakat pada umumnya diberikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Dalam diri manusia terdapat banyak kemampuan. Contohnya, orang yang hebat di bidang IT tidak berarti hanya dibekali kemampuan tekun dalam mengotak-atik komputer saja, tapi ia juga mempunyai kemauan keras, kedisiplinan, kreatif, dan mau mempelajari hal-hal yang baru dan seterusnya nanti akan berkembang. Pada kegiatan hari ini, Ibu berharap jikalau Anda ada yang ingin mengutarakan apa yang dirasakannya, silahkan utarakan saja. Kita di sini saling terbuka agar Ibu nantinya akan mengadakan diskusi. Jadi diskusinya akan berjalan dengan lancar jika kita saling terbuka satu sama lain. Maka Ibu juga mohon keadaan kelas untuk dijaga agar kondusif. Kita tetap santai, kita tetap rileks mengikuti materi ini, jangan terlalu tegang, namun tetap dalam porsinya. Jika memang ada yang lucu, silahkan tertawa dengan ya sesuai batasnya, jangan sampai terpingkal-pingkal, sampai menggebrak-gebrak meja yang akan membuat suasana menjadi gaduh. Tolong hindari itu ya anak-anak. Jika nanti nih ada teman kalian yang ingin mengutarakan apa yang dirasakannya, Ibu berharap semua yang ada di sini, semua yang ada di kelas ini dapat menjaga kerahasiaan tersebut. Karena ini kan terkait dengan keadaan teman kalian ya. Kalian tidak mungkin kan membeberkan apa yang dirasakan oleh teman kalian kepada orang lain yang tidak ada di sini. Maka Ibu harap kalian bisa menjaga kerahasiaan yang terjadi pada kegiatan kita kali ini. Nah, sebelum memasuki kegiatan hari ini, sebelum memasuki kegiatan inti, Ibu akan memberikan tata cara pelaksanaan dalam kegiatan hari ini agar nantinya kegiatan ini lebih terstruktur, lebih tertata di dalam pelaksanaannya. Tentunya pertama Ibu akan menjelaskan, akan memberikan materi mengenai eksplorasi bakat secara mandiri yang nantinya akan Ibu paparkan melalui PowerPoint. Kemudian pada saat Ibu menjelaskan tentang materi tersebut, silahkan Ananda sikapi, Ananda simak materi tersebut dengan baik, dan jikalau ada
pertanyaan, silahkan simpan pertanyaan itu dulu. Tulis saja di kertas slide berapa yang akan Ananda tanyakan, materinya tentang apa. Silahkan ditulis terlebih dahulu, karena nanti pertanyaan itu akan diajukan di akhir materi. Ketika slide materi yang Ibu berikan sudah berakhir, Ibu akan memberikan kesempatan kalian untuk bertanya. Ketika ingin bertanya, silahkan cukup mengangkat tangan saja, lalu ajukan pertanyaannya. Namun, Ibu tidak akan langsung menjawab pertanyaan tersebut, karena Ibu akan mengajak kalian diskusi. Jadi ketika salah satu teman kalian ada yang bertanya, Ibu meminta salah satu atau salah dua dari kalian menjawab pertanyaan yang teman kalian tanyakan. Oke, sekarang kita masuk ke topik pembahasan kita mengenai eksplorasi bakat secara mandiri yang akan Ibu paparkan melalui PowerPoint. Yang pertama ada pengertian bakat. Pengertian bakat menurut Utami Munandar, bakat pada umumnya diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat mencapai impian yang ingin diwujudkan. Bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan dengan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Contoh, seseorang yang berbakat melukis akan lebih cepat mengerjakan pekerjaan lukisannya dibandingkan seseorang yang kurang berbakat. Contoh lainnya, seseorang yang dilahirkan itu memiliki bakat berlari, berbicara, menulis, membaca, dan sebagainya. Namun, potensi tersebut harus dikembangkan agar bisa berkembang nantinya. Seperti halnya atlet pelari. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia bisa berlari ketika kita terlahir. Nah, namun atlet lari ini bakatnya dikembangkan. Jadi akhirnya mereka bisa menjadi seorang atlet. Lanjut ke jenis-jenis bakat. Bakat terbagi menjadi dua, yaitu ada bakat umum dan yang kedua ada bakat khusus. Bakat umum merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum. Artinya setiap orang memiliki bakat tersebut. Yang seperti yang tadi Ibu bilang, contohnya ya mampu berbicara, mampu berpikir, mampu berjalan, mampu bergerak, mampu menulis, mampu membaca, dan sebagainya. Sedangkan bakat khusus merupakan kemampuan berupa potensi khusus yang artinya tidak semua orang dapat memiliki bakat tersebut. Nah, bakat khusus ini terbagi lagi menjadi 8. Apa aja sih Bu bakatnya? Nah, Ibu akan jelaskan. Yang pertama ada bakat verbal, yang kedua ada bakat numerikal, bakat skolastik, bakat abstrak, bakat mekanik, bakat relasi ruang, bakat kecepatan, ketelitian klerikal, dan yang ke-8 ada bakat bahasa. Oke, Ibu akan menjelaskan satu-satu mengenai bakat khusus. Yang pertama ada bakat verbal. Bakat verbal merupakan potensi atau kemampuan yang dimiliki seseorang dalam bentuk konsep atau kata-kata. Contoh pekerjaan yang membutuhkan seseorang memiliki kemampuan ini adalah seorang guru, presenter, dan pengacara. Seseorang yang memiliki bakat verbal mampu mengolah kata-kata menjadi suatu konsep yang tertata rapi serta mudah dipahami oleh semua orang. Dan yang kedua ada bakat numerikal. Kalau yang tadi bakat verbal adalah menggunakan kata-kata, nah bakat numerikal ini merupakan kemampuan atau potensi yang dimiliki seseorang dalam bidang angka atau matematika. Seseorang yang memiliki bakat numerikal cenderung suka menghitung, lebih teliti, dan lebih selektif. Contoh orang yang memiliki bakat numerikal itu seperti seorang akuntan.
Yang kemudian ada bakat skolastik. Bakat skolastik yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mengkombinasikan kata dan angka, numerikal dan verbal. Nah, bakat skolastik ini meliputi kemampuan penalaran, mengurutkan, menciptakan hipotesis, dan mencari keteraturan konseptual. Nah, kelebihan lain dari seseorang yang memiliki bakat skolastik adalah kemampuannya memiliki pandangan hidup yang bersifat rasional. Contoh pekerjaan yang dapat dikembangkan oleh seseorang yang memiliki bakat skolastik ini yaitu seperti ilmuwan dan programmer. Lanjut ke bakat abstrak. Bakat abstrak ini bakat angka yang terbalik dengan bakat numerikal. Bakat abstrak merupakan kemampuan seseorang dalam membuat dan memahami pola, rancangan, bentuk, ukuran, diagram, dan posisi lainnya yang berkaitan dengan keuangan. Contoh bakat abstrak contoh bakat abstrak adalah seseorang yang bekerja dalam bidang arsitektur. Seorang arsitektur memiliki kemampuan dalam menentukan pola, bentuk, tata ruang dalam bangunan. Kejelian dalam menentukan pola menjadi kelebihan seseorang yang memiliki bakat abstrak ini. Lalu bakat mekanik. Bakat mekanik apa sih, Bu? Nah, oke, Bu akan jelaskan. Bakat mekanik merupakan kemampuan khusus yang dimiliki seseorang dalam bentuk tata kerja, prinsip umum IPA, atau alat-alat lainnya. Contoh bakat mekanik adalah seorang teknisi mesin. Oke, lanjut ke bakat relasi ruang. Bakat relasi ruang. Seseorang memiliki bakat relasi ruang atau bakat spasial biasanya memiliki kemampuan mengamati pola 2 dimensi atau pola 3 dimensi. Dengan kata lain, seseorang dengan memiliki bakat ini mempunyai kepekaan terhadap detail visual. Nah, contoh pekerjaan yang dapat dikembangkan dari seseorang yang memiliki bakat relasi ruang yaitu adalah fotografer atau pilot. Lalu ke bakat kecepatan ketelitian klerikal. Bakat kecepatan ketelitian klerikal yaitu seseorang yang memiliki bakat kecepatan ketelitian klerikal biasanya memiliki kemampuan dalam hal tulis menulis maupun ramu-ramu dalam sebuah laboratorium. Contoh seseorang yang memiliki bakat kecepatan ketelitian klerikal adalah seorang ahli kimia. Nah, lanjut ke bakat bahasa. Bakat bahasa yaitu seseorang yang memiliki bakat khusus dalam penalaran berbahasa. Dapat dikatakan bahwa ia memiliki bakat bahasa. Contoh pekerjaan yang dapat dikembangkan dari seseorang yang memiliki bakat dalam bidang bahasa adalah ahli linguistik, editing, dan bidang-bidang lain yang sejenis. Nah, salah satu contoh yang memiliki bakat bahasa adalah Ferdinand de Saussure. Dia seorang linguis asal Swiss yang dipandang sebagai salah satu bapak linguistik modern dan semiotika. Nah, lanjut kita membahas mengenai pengaktualisasian bakat. Nah, untuk mengaktualisasikan energi potensial itu dibutuhkan pembangkit pengelolaan atau pendeknya biasa disebut proses aktualisasi. Nah, proses aktualisasi seperti apa saja yang bisa kita lakukan? Berdasarkan temuan ilmiah, para ahli atau juga pengalaman orang lain yang sedang menemukannya terbagi menjadi 5. Yang pertama ada hasrat sejati atau inner calling. Yang kedua ada pembuktian diri. Yang ketiga ada perbandingan positif. Yang keempat ada pengasahan atau practicing. Yang kelima ada penempatan dan penyaluran.
Oke, kita akan bahas mengenai satu persatu. Hasrat sejati. Di sini yang kita perlu lakukan adalah menemukan keinginan-keinginan yang selalu mendorong kita untuk meraihnya atau melakukannya. Konon di setiap diri manusia sudah dipasang semacam stasiun radio yang selalu menyuarakan dorongan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang sifatnya sangat spesifik. Inilah disebut sebagai hasrat sejati, yaitu sebuah hasrat yang terus menggelora di dalam diri kita supaya hasrat sejati itu teratur dan tersalurkan. Cobalah merumuskan dan memperjuangkan tujuan hidup yang sudah kita buat berdasarkan kemampuan kita hari ini. Kesimpulannya, setiap orang yang memiliki bara api yang menyala-nyala di dalam hatinya untuk meraih sesuatu. Jadi tujuan hidup adalah alat untuk menemukannya dan menjaganya supaya tetap menyala. Nah, kemudian ada pembuktian diri. Membuktikan diri itu artinya kita memunculkan ide, gagasan, atau keinginan, lalu kita memperjuangkan sampai berhasil. Agar kita tidak terlalu sering gagal, pilihan yang kira-kira kita bisa lakukan dengan kapasitas yang kita miliki hari ini. Semakin banyak yang bisa kita realisasikan, semakin tahu di mana sebetulnya keunggulan dan kelemahan kita. Selama kita belum bisa melihat hasil karya kita, selama itu pula kita belum tahu kemampuan kita. Terkadang kita hanya merasa mampu, padahal belum tentu kita memiliki kemampuan. Nah, pembuktian adalah jalan untuk mengetahui apakah kita sudah memiliki kemampuan atau baru merasa mampu. Jadi, lanjut yang ketiga ada perbandingan positif. Ini juga bisa kita lakukan. Nah, tekniknya kita dapat membuat perbandingan antara kita dengan orang lain. Biasanya orang lain itu bagaikan cermin buat kita, mengetahui di mana keunggulan dan kelemahannya. Biasanya akan menunjukkan di mana keunggulan dan kelemahan kita. Teknik melihat dan melakukan sesuatu dengan orang lain, inilah yang pernah dilakukan Bruce Lee. Nah, cuma ada satu yang perlu dicatat, model perbandingannya yang kita butuhkan adalah perbandingan positif. Maksudnya kita membandingkan diri kita dengan orang lain bukan untuk tujuan yang macam-macam, tetapi murni untuk memperbaiki diri, bukan untuk saling membandingkan. Kita bercermin kepada orang lain itu bukan kok dia bisa begini ya, pokoknya kita tidak boleh membandingkan kelebihan orang lain dengan kelebihan kita, tapi kita harus termotivasi. Kalau orang lain bisa seperti itu, maka kita pun harus bisa seperti itu. Nah, kapan ada pengasahan atau practicing? Konon sekitar tahun 1998, tim ahli dari Universitas Exeter di Amerika pernah melakukan studi terhadap kehidupan orang-orang berprestasi seperti Mozart, Picasso, dan macam-macam. Hasilnya mereka merekomendasikan kepada umat manusia untuk membuat mitos yang selama ini diyakini. Mitos seperti apa yang kita yakini? Kita sering meyakini bahwa orang-orang berprestasi tinggi itu meraih prestasinya karena Tuhan mengistimewakan mereka dengan bakat yang dimiliki, sementara kita bukan seperti mereka. Mengapa keyakinan semacam ini disebut mitos? Telaah di lapangan menyimpulkan ternyata bukan karena bakat semata yang membuat mereka berhasil. Ya, memang benar, mereka meraih prestasi tinggi karena punya bakat. Ada peluang, ada dukungan, dan ada pelatihan. Tetapi faktor yang paling banyak mendukung keberhasilan mereka adalah practicing atau mengasah bakat, keunggulan, atau kelebihan alamiah yang melekat pada dirinya. Lanjut ke penempatan dan penyaluran. Tidak semua keunggulan alamiah itu berada di lokasi yang sangat jauh dari kita sehingga kita perlu mencarinya setengah mati. Ada kalanya bisa muncul dari hobi, kegemaran-kegemaran kecil, kegiatan tertentu yang kita lakukan tanpa beban seperti orang main-main atau dari hal-hal yang sangat dekat dengan kebiasaan kita sehari-hari. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah menyalurkan atau menempatkannya pada saluran atau bidang-bidang yang kira-kira menguntungkan kita, lalu kita perbaiki dan kita kembangkan. Sebagai tambahan, saya ingin mengutip hasil telaah dua orang pakar dari dunia yang berbeda.
Ya, pada Mary Dalloway, ia mensyaratkan ada 5 hal yang mendasar bagi seseorang atlet untuk mengaktualisasikan bakat potensialnya, seperti yang pertama ada bakat, yang kedua ada kemauan keras untuk maju, yang ketiga ada dedikasi, yang keempat ada pembinaan dan latihan, yang kelima ada training diri. Jadi untuk anak-anak semua, nanda semua, pengaktualisasian bakat itu sepertinya memang seperti itu. Bakat itu yang memang udah melekat dari diri kita sejak kita lahir, itu harus kita kembangkan. Lalu kita bahas ke cara menemukan bakat terpendam pada diri sendiri. Oke. Cara menemukan bakat terpendam pada diri kita sendiri. Yang pertama ada eksplorasi diri kamu lebih jauh. Yang kedua ada temukan kegiatan yang membuatmu senang dan ingin selalu maksimal dalam melakukannya. Yang ketiga, kamu bisa mulai dengan melakukan sesuatu yang mudah. Yang keempat, jangan cepat mencoba hal baru sebelum benar-benar membuat kamu jengah atau bosan. Yang kelima ada coba tanyakan ke orang di sekitarmu bagaimana hasil kerjamu selama ini. Yang keenam, tekuni kegiatan yang membuatmu nyaman saat ini. Dan yang ketujuh, ikuti tes minat dan bakat. Yang pertama ada eksplorasi diri kamu lebih jauh. Maksudnya ini kamu nggak hanya bisa berdiam diri untuk bisa menemukan bakatmu sendiri. Namanya juga bakat terpendam, ya harus kita harus menemukannya. Nah, terus bagaimana Bu caranya menemukan bakat terpendam kita? Nah, sebagai langkah awal, kamu perlu melakukan banyak hal yang pernah kamu lakukan sebelumnya. Explore diri kamu lebih jauh lagi. Ambil selembar kertas sekarang, lalu buatlah list berbagai kegiatan yang belum pernah kamu lakukan, tapi menurutmu kegiatan itu begitu seru. Kemudian mulailah untuk mencoba melakukan kegiatan tersebut satu persatu. Setelah itu, kamu bisa memilih mana kegiatan yang paling membuatmu senang, kegiatan yang paling membuatmu tertantang dan ingin terus mengasah kemampuanmu. Tapi jangan menjadikan awal yang buruk sebagai patokan kalau kegiatan itu tidak cocok untuk diri kamu. Karena kegagalan sudah menjadi hal wajar yang ditemui saat kamu pertama kali mencoba melakukan sesuatu. Yang kedua itu, temukan kegiatan yang membuatmu senang dan ingin selalu maksimal dalam melakukannya. Bakat terpendammu hanya bisa kamu ketahui ketika sudah nyaman melakukan sesuatu. Karena ketika sudah nyaman, maka nggak ada lagi kata bosan ketika kalian harus berlama-lama untuk bisa menyelesaikannya. Bahkan kalian ingin terus dan terus melakukannya setiap hari. Sebagai contoh kegiatan melukis, ada beberapa orang yang tak terlalu senang ketika harus melukis, entah karena nggak suka karena prosesnya sejak awal, atau memang sudah merasa nggak bisa melakukannya dengan baik. Nah, tapi ada juga nih yang orang yang senang dalam proses mengerjakan melukis. Nah, senang ketika harus berkreasi memadupadankan warna dan ketika harus menumpahkan imajinasi dalam bentuk gambar. Jadi coba mulailah sekarang, lakukan segala sesuatu dan amati apa yang terjadi pada dirimu. Apakah kamu senang ketika melakukannya atau justru malah tertekan? Tapi lakukan semuanya pelan-pelan saja, jangan terburu-buru, karena bakat nggak bisa ditemukan walau dalam waktu instan. Yang ketiga ada, kamu bisa memulai dengan melakukan sesuatu yang mudah. Kalau masih bingung kegiatan apa yang perlu kamu lakukan terlebih dahulu, mulailah dengan sesuatu yang mudah. Sesuatu yang gak harus membuatmu mengeluarkan modal atau usaha besar. Ada beberapa kegiatan yang bisa lakukan seperti menggambar, melukis, menulis, membaca puisi, atau bernyanyi. Nah, tapi bakat gak selalu bersinggungan dengan sesuatu yang informal. Kamu juga bisa menemukan bakatmu dari sesuatu yang formal. Misalnya, selama ini mata pelajaran apa sih yang paling kalian suka? Nah, mata pelajaran apa yang tugasnya paling senang kamu kerjakan? Nah, bahkan yang nilainya paling tinggi di antara yang lain itu mata pelajaran apa sih, kan? Nah, kemungkinan disitulah bakat sebenarnya. Jadi kamu juga harus bisa jeli melihat di mana potensi kamu sebenarnya. Kamu bisa jadi
karena bisa jadi bakat yang kamu punya tak lepas dari aktivitas sehari-hari yang kamu kerjakan. Yang keempat ada, jangan pernah mencoba hal baru sebelum benar-benar membuat kamu jengah atau bosan. Proses menemukan bakat bukanlah sesuatu yang bisa dikerjakan dalam waktu singkat. Karena itu, kamu pun gak bisa terburu-buru ketika hendak menemukannya. Jadi, kamu pun mau gak mau harus bisa menikmati setiap proses dalam menentukan bakat terpendammu. Yang kelima ada, coba tanyakan ke orang sekitarmu bagaimana hasil kerjamu selama ini. Kalau kamu masih bingung menemukan apa bakat terpendam kamu, kamu bisa tanyakan ke orang-orang yang terdekat seperti teman sebangku kamu atau guru-gurumu. Tapi bukan bertanya langsung apa bakat yang aku punya gitu. Bukan seperti itu ya. Melainkan tanyalah bagaimana hasil kerjamu selama ini ke orang-orang terdekat. Kenapa? Karena bakat akan menghasilkan suatu pekerjaan yang maksimal dan terbaik setiap saatnya. Kamu bisa menanyakan tadi ke teman, ke sahabat kalian, ke teman sebangku, ke guru-guru, seperti itu. Kalau ternyata selama ini kamu sudah mengerjakan sesuatu dengan maksimal, namun hasilnya masih dinilai kurang, bisa jadi bakat kamu bukan terdapat di sana. Karena bakat akan membuat hasil pekerjaan kalian lebih maksimal walaupun kalian mengerjakannya sedikit gak maksimal. Lanjut, ada yang keenam, tekuni kegiatan yang membuatmu nyaman saat ini. Kunci untuk bisa menemukan bakat adalah ketekunan. Karena bakat gak semuanya karena bakat itu harus diasah. Seperti pisau, harus diasah supaya tajam. Kamu bisa belajar dari persaingan Cristiano Ronaldo dengan Lionel Messi nih, contohnya. Keduanya memang memiliki skill sepak bola yang luar biasa, tapi orang kerap memiliki pandangan yang berbeda terhadap keduanya. Messi kerap disebut sudah memiliki bakat sejak lahir, sehingga dirinya tak perlu berlatih lebih keras karena daripada yang lain untuk bisa menjadi pemain bintang. Berbeda lagi nih dengan Ronaldo. Orang kerap menilai bahwa Ronaldo menemukan bakatnya dengan kerja keras. Ronaldo selalu menjadi pemain paling akhir meninggalkan lapangan ketika latihan sudah selesai. Jadi kalau kamu saat ini merasa senang ketika melakukan sesuatu tapi hasilnya masih juga kurang maksimal, bisa jadi memang masih perlu untuk terus menekuninya sampai bakatmu benar-benar ada. Nah, kemudian ada ikuti tes bakat dan minat. Nah, ini adalah menjadi cara terakhir yang bisa kalian pilih jika kalian merasa tidak menemukan apa bakat kalian. Nah, atau ini bisa jadi pilihan instan buat kalian. Jadi kalian tidak perlu membuang waktu, tidak perlu membuang tenaga untuk melakukan beragam hal yang direkomendasikan ibu yang tadi itu. Nah, dengan mengikuti tes bakat minat, kalian diharapkan lebih bisa jelas melihat di mana bakat kalian sebetulnya. Namun perlu diingat bahwa hasil tes bakat minat ini nggak 100% cocok dengan kalian, karena nggak sedikit mereka yang sudah melakukan tes bakat belum juga merasa cocok ketika melakukan kegiatan yang disarankan berdasarkan hasil tes tersebut. Tapi yang pasti sampai sekarang atau nanti kamu merasa belum juga bisa menemukan bakatmu, jangan menyerah. Lakukan hal dan tekuni apa yang sangat kalian sukai. Nah, karena bisa jadi memang kalian harus punya banyak waktu yang lebih lama daripada yang lainnya untuk bisa menemukan bakat terpendam kalian. Nah, setiap orang itu memiliki waktunya sendiri untuk menemukan bakatnya. Jadi nggak perlu iri dengan teman kalian yang sudah terlihat bakatnya, atau yang dari lahir bakatnya memang sudah muncul, sudah bersinar. Kalian tidak perlu iri, karena kalian bisa menemukan bakat kalian tersebut dengan sendirinya. Oke. Itu tadi mengenai penjelasan PowerPoint tentang eksplorasi bakat secara mandiri. Nah, lanjut selanjutnya kita akan melakukan diskusi. Nah,
Di sini apakah ada pertanyaan mengenai eksplorasi bakat secara mandiri? Ya, oke. Oke. Ya, baik. Nah, sekarang siapa nih yang akan mau menjawab pertanyaan dari teman kalian? Jika tidak ada yang berani menjawab, Ibu tunjuk nih. Oke, siapa? Tidak perlu takut, nggak usah, di sini nggak ada istilah salah, tidak ada istilah benar. Kita di sini sama-sama belajar kok. Ya, oke. Oke, menjawab. Ya, baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki akhir dari kegiatan kita pada hari ini. Nah, sebelum Ibu mengakhiri kegiatan kita kali ini, Ibu ingin menanyakan tentang hal yang tadi Ibu sudah jelaskan. Kira-kira kalian menyimak tidak ya? Oke, untuk yang pertama, Ibu mau tanya, sebenarnya bakat itu terbagi menjadi berapa, dan contoh-contoh bakat itu seperti apa? Ya, oke. Ya, baik. Nah, satu lagi. Ibu mau nanya, kira-kira pengaktualisasi bakat itu kita bisa lakukan seperti apa? Oke? Ya, baik. Ya, karena Ibu merasa kalian menyimak dan memahami apa yang telah Ibu jelaskan, dan diskusi ini berjalan dengan lancar. Untuk sekian Ibu akhiri pertemuan kali ini. Mungkin next time kita bisa akan bertemu lagi. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.